Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Sebelum kita akan mulai ibadah suami minggu online, kita akan memuji Tuhan, yaitu aku senang jadi anak Tuhan. Nah, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Pujian tadi kita diingatkan bahwa sebagai anak Tuhan kita nggak boleh bohong. Nah, lawan kata dari bohong adalah jujur atau kejujuran. Makanya adik-adik nggak boleh bohong. Ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami hingga pada hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, kami akan belajar tentang kejujuran. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami, dan bimbinglah kami untuk fokus mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui
bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik sudah melihat tayangan video tentang cerita firman Tuhan dengan judul Petrus dan Yohanes ya. Petrus dan Yohanes tadi sedang berbicara kepada orang banyak ya. Mereka didatangi oleh imam-imam dan pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki ya. Mereka semuanya marah ya. Mengapa mereka marah? Karena dalam Yesus ada kebangkitan ya, ada kebangkitan dari orang mati. Banyak di antara mereka ya yang percaya dan jumlahnya semakin banyak ya, sampai 5.000 orang laki-laki ya. Kemudian Petrus dan Yohanes tadi apa? Dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara ya, mereka diadili ya. Nah, setelah adik-adik ya sudah melihat tadi tayangan video ya, dan Petrus dan Yohanes tadi dimasukkan penjara, akhirnya mereka apa? Dikeluarkan lagi ya. Mereka tidak bersalah ya, karena mereka sudah apa? Memberitakan firman Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi ya, seperti kemarin cerita firman Tuhan kemarin apa? Orang lumpuh yang dia apa? Di pinggir pintu gerbang bait Allah apa? Disembuhkan ya. Di saat dia lumpuh, dia mendapat jamahan ya dari Petrus dan Yohanes ya. Akhirnya dia bangkit ya. Dia bisa berdiri lagi, dia bisa melakukan aktivitasnya lagi ya. Nah, adik-adik sudah melihat tayangan video ya. Melalui firman Tuhan ini ya, banyak mujizat-mujizat yang terjadi ya. Ya, orang lumpuh sudah disembuhkan ya, dia dapat berdiri. Keselamatan hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya. Keselamatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, melalui pembelajaran melalui pembelajaran firman Tuhan saat ini ya, kalian boleh ya melakukan ya, diambil ya dengan sikap jujur ya, kejujuran ya. Ya, kalian bisa melakukan ya sikap jujur di sekolah ya. Saat ini kan kalian sedang tes ya di rumah ya. Kalian mengerjakan PTS ya. Kalian harus apa? Harus jujur ya, tidak boleh mencontek, tidak boleh apa? Memberitahu teman-teman yang lainnya ya. Kalian harus mengerjakan sendiri ya, mengerjakan PR juga ya. Kalian harus apa? Rajin belajar ya, tidak asik aja bermain gadget ya. Nah, kalian juga bisa bersikap jujur di rumah ya. Dengan cara apa? Kalian harus apa? Mau ya disuruh orang tua. Di saat kalian harus mengerjakan tugas-tugas, kalian harus apa? Mengerjakan dengan tulus hati ya, dengan ikhlas ya. Kalau kalian disuruh membelikan ya, kalau disuruh orang tua membelikan apa aja ya, kalau kalian mendapatkan
kembalian kalian juga harus mengembalikannya ya. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan ya. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus pasti banyak mujizat terjadi ya. Nah, sampai di sini ya adik pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi ya dengan pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa adik-adik.